Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 304. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lainnya mencoba mendesak harta di tangannya untuk memberitahu leluhur tua dinastinya. Semua itu sia-sia, ruangan ini telah saya blokir, tidak ada yang bisa mengirim sinyal dan tidak akan ada yang bisa keluar dari sini, kata Molly seraya membentuk satu segel tangan. Segera beberapa lampu hitam naik dan setiap lampu saling menyusun dan membuat sebuah penghalang hitam dan akhirnya semua orang terkurung di dalamnya. Dari mana asal formasi ini? Mengapa tiba-tiba muncul? Kata Kincen seraya mengerutkan kening. Jika kalian tunduk kepada sekte setan darah saya, kalian akan selamat. Bagaimana? Kata Molly kepada Raja Wusuang dan yang lainnya. Mimpi, kami tidak akan tunduk kepada sekte setan darahmu, kata Raja Tangan Darah. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, hantu tua bunuh mereka, kata Molly. Orang yang dipanggil hantu tua ini kultivasinya berada di kelas Martial King tahap tengah. Orang ini tertawa dingin menyeringai, sebuah tongkat hitam muncul di tangannya. Dari mulut tongkat itu keluar asap hitam dan membentuk sebuah kepala tengkorak besar. Mulutnya terbuka lebar dan mengaum. Melihat itu, Raja Tangan Darah, Raja Wusuang dan 4 orang lainnya, keenam ahli Martial King tahap awal ini menyerang bersamaan ke arah tengkorak raksasa itu. Gelombang energi menyapu. Setelah tabrakan kekuatan, nampak Raja Tangan Darah dan lainnya dipukul mundur dan terluka. Apa, serangan kita berenam tidak mampu menghancurkan tengkorak itu? Bagaimana ini mungkin? Wajah Raja Tangan Darah dan lainnya nampak terkejut. Yue Lengchan, kamu serang anak itu. Saya akan berusaha mengendalikan kuali kuno ini dulu, kata Molly. Anak ini benar-benar ingin mengendalikan kuali kuno. Saya bertiga sebelumnya juga telah mencoba mengendalikan kuali kuno, namun kuali kuno ini sangat kuat. Apakah anak ini benar-benar mampu melakukannya? Kata Raja Wusuang. Tidak baik. Jika Molly mampu mengendalikan kuali kuno itu, situasinya akan lebih buruk, kata Kincen. Memikirkan hal ini, Kincen langsung bergegas dan melesat ke arah Molly. Bocah, mau kemana kamu? Matilah di tanganku, kata Yue Lengchan. Energi hitam di tubuhnya melonjak. Sebuah pukulan dilancarkan kepada Kincen. Melihat serangan Yue Lengchan akan tiba, Kincen sama sekali tidak menghindar. Armor baju besi muncul di tubuhnya. Duar! Pukulan Molly jatuh dan menghantam armor baju besi. Apa? Armor baju besi macam apa itu? Bahkan mampu memblokir seranganku, kata Yue Lengchan. Wajahnya nampak terkejut. Namun di saat dia terkejut, Kincen sudah melesat. Dengan pedang karat di tangan, dia menerjang ke arah Molly. Melihat itu, wajah Molly diangkat dan menatap Kincen yang menyerang. Kincen, aku sudah lama menunggumu. Waktu itu di turnamen ibu kota selatan kuno, aku dikalahkan dan dipermalukan olehmu. Hari ini aku pasti akan mengalahkanmu, kata Molly. Aura sihir hitam di tubuhnya melonjak. Bloodline Raja Iblisnya dikeluarkan. Sosok Raja Iblis raksasa samar-samar muncul di belakangnya. Dengan telapak tangan dia langsung memblokir serangan Kincen. Cukup kuat, bahkan ahli Martial King tahap awal belum tentu mampu memblokirnya. Tapi Molly ini mampu memblokirnya, kata Kincen. Kemudian badai spiritual Kincen menyapu ke arah Molly. Apakah kamu lupa aku juga memiliki kekuatan ilahi, kata Molly. Segera kekuatan ilahi Molly juga menyapu ke arah Kincen. Kekuatan ilahi tingkat 7 Kincen seperti terhalang dan Kincen merasakan hawa dingin di pikirannya. Mata terlarang, kata Kincen. Mata terlarang dirilis dan Kincen langsung dapat melihat semua situasinya dengan sangat jelas dan langsung menebaskan pedang karat.
Duar, cahaya pedang menghantam dada Molly, membuatnya mundur beberapa langkah dan sedikit menderita luka. Saya pikir setelah bertemu lagi, saya dapat dengan mudah mengalahkan anak ini. Tak disangka kekuatan anak ini juga jauh sangat meningkat dari sebelumnya, kata Molly. Teknik pembakaran darah digunakan Molly. Kinchen dan Molly kembali bertukar pukulan dan bertarung dengan liar. Ternyata masih ada jenius di usianya yang mampu bertukar pukulan dengan tuan muda, kata hantu tua. Dia terkejut. Bukan hanya dia, semua orang juga terkejut melihat dua jenius yang bertukar pukulan, dan setiap keduanya bertabrakan menimbulkan fluktuasi energi yang cukup menakjubkan. Di sisi lain, di bawah serangan kabut hitam tengkorak besar, Raja Tangan Darah dan lainnya nampak terpojok. Raja Yandu yang terkena serangan langsung dan diselimuti kabut hitam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya mati. Sekarang hanya tersisa 5 ahli Martial King dari 7 dinasti kelas atas. Berhenti. Apakah kamu tidak takut dengan leluhur tua 7 dinasti kelas atas kami? Kata Raja Tangan Darah. Apa leluhur tua 7 dinasti? Hahaha, saya khawatir mungkin sekarang mereka juga sudah mati, kata hantu tua. Apa? Tidak mungkin, kata Raja Tangan Darah. Raja Wushuang dan lainnya juga nampak panik dan takut. Jika kalian tunduk kepada sekte setan darah saya, maka saya akan membiarkan kalian hidup. Bagaimana? Saya memberi waktu 10 napas untuk kalian mempertimbangkannya. Setelah itu, siapapun yang tidak tunduk kepada sekte setan darah, saya pastikan akan mati, kata hantu tua. Wajah Raja Tangan Darah dan lainnya terlihat jelek. Di dalam kondisi seperti ini dia sangat putus asa. Hanya Raja Wuji yang bergerak dan tiba-tiba dia menyerang diam-diam dan menghantam Raja Juli, membuat Raja Juli terjatuh dan terkapar. Raja Wuji, apa yang kamu lakukan? Raja Tangan Darah dan lainnya terkejut. Namun Raja Wuji datang ke hadapan hantu tua dan berkata, saya Raja Wuji dari dinasti kerajaan selamanya akan tunduk kepada sekte setan darahmu. Bagus, bagus, kata hantu tua. Di saat hantu tua akan berkata lagi, tiba-tiba duar, nampak pertarungan Molly dan Kinchen telah selesai dan Molly terlihat dikalahkan, terhempas jatuh ke tanah dan terluka. Apa? Bagaimana bisa tuan muda dikalahkan? Kalian, apa yang kalian lihat? Cepat bunuh anak itu, kata hantu tua. Segera Yue Lengchan dan 2 orang lainnya melesat dan menyerang Kinchen. Namun setelah beberapa pertukaran, Yue Lengchan dan 2 lainnya tidak mampu melumpuhkan Kinchen. Melihat itu hantu tua berkata, kalian urus orang-orang ini, serahkan anak ini kepadaku, kata hantu tua. Dengan kendalinya, kabut hitam langsung menyerbu dan membungkus Kinchen. Kabut hitam ini sangat menakutkan, pantas Raja Tangan Darah dan lainnya tidak berdaya, kata Kinchen di saat merasakan kekuatan korosif dari kabut hitam. Saat ini dengan armor baju besi alien, Kinchen dapat memblokir kabut hitam. Namun diperkirakan armor baju besi aliennya hanya mampu menahan sekitar 1 jam. Apa anak ini benar-benar mampu menahan serangan energi kabut hitam iblisku? Bakat anak ini sangat menakutkan, pantas tuan muda bisa dikalahkan, kata hantu tua. Kemudian dia menatap Kinchen dan berkata dengan keras, nah, bakatmu sangat luar biasa, saya mengaguminya. Bagaimana jika kamu bergabung dengan sekte setan darahku? Kinchen mencibir, tapi dia merasakan kabut hitam perlahan-lahan melemah. Jadi Kinchen menggunakan waktu yang sesaat itu untuk merasakan dan memahami konsep artistik spasial untuk menerobos kelas Martial King. Bagaimana bakat bawaanmu sangat menjanjikan. Dengan bimbingan dan sumber daya sekte setan darah saya di masa depan, pencapaianmu pasti akan sangat tidak terbatas, kata hantu tua. Ingin saya bergabung dengan sekte setan darahmu itu bukan tidak mungkin, tapi, kata Kinchen. Apa yang kamu inginkan? Katakan, kata hantu tua. Hahaha, selamat tuan sekte Lord Anda turun tahta, dan tuan muda ini yang akan menggantikan posisinya. Mungkin saya dapat mempertimbangkannya, kata Kinchen. Kamu mencari kematian, kata hantu tua. Dia berteriak marah. Nampaknya dia baru mengerti bahwa Kinchen hanya mempermainkannya. Kabut hitam yang sangat pekat langsung menyapu ke arah Kinchen dan kembali membungkusnya. Sebuah ruang tipis dalam kehampaan muncul di sekitar Kinchen, ditambah armor baju besi. Dia terus bertahan di bawah kabut hitam.
Hantu tua cepat bunuh anak itu dan ambil selip batu giok yang diinginkan Tuan Lord, kata Molly seraya kembali mencoba menyempurnakan kuali kuno. Saat ini Molly sangat kesal, dikalahkan oleh Qin-Chen beberapa kali membuatnya sangat marah. Ya, tapi anak ini sangat aneh, nampaknya ada jarak ruang tipis yang melindunginya, kata hantu tua. Kemudian dia mendesak Bloodline-nya. Seketika wajah-wajah manusia yang mengerikan muncul di dalam kabut hitam, dan kekuatan kabut hitam nampak berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak baik, armor baju besi tidak dapat menahannya lagi, kata Qin-Chen. Bagaimanapun armor baju besi ini tidak lengkap. Api teratai hijau, kata Qin-Chen. Segera api teratai hijau dirilis dan langsung membakar kabut hitam. Wajah-wajah manusia mengerikan yang ada di dalam kabut hitam seketika terbakar dan menghilang. Konsepsi artistik spasial. Ya, saya memahaminya sekarang, kata Qin-Chen. Dan cering, seketika sebuah cahaya menyelimutinya dan Qin-Chen langsung masuk ke dalam proses kultivasi. Setelah benar-benar memahami konsep artistik spasial, nampaknya Qin-Chen akan menerobos. Energi Ki di seluruh aula nampak terserap dan mengalir dengan deras ke dalam tubuh Qin-Chen, dan Qin-Chen merasa belenggu di tubuhnya ditembus. Akhirnya aku kembali ke kelas ke-7 ranah Martial King, kata Qin-Chen. Wajahnya nampak sangat bersemangat. Energi langit dan bumi nampak terus-menerus diserap ke tubuh Qin-Chen. Apakah anak ini menerobos kelas Martial King? Kata Yue Lencang. Semua orang di sana terkejut, menghentikan pertarungan dan hanya memandang ke arah Qin-Chen. Apalagi terlihat di langit di atas aula, tepat sejajar dengan kepala Qin-Chen, nampak muncul sebuah awan guntur yang memancarkan aura penghancuran. Di luar istana nampak Zhao Zhengsu dan jenius-jenius lainnya juga melihat awan guntur ini. Ada apa ini? Mengapa ada awan guntur yang terbentuk di sana? Apa yang terjadi? Kata Zhao Zhengsu. Dia dan lainnya nampak sangat terkejut di saat melihat awan guntur itu. Tidak hanya Zhao Zhengsu, dari kejauhan budak hitam Yu Qiansu, Wan Qiming, Qin Batian, dan yang lainnya juga memandang awan guntur ini. Dari kejauhan, satu persatu dari mereka memancarkan wajah yang terkejut. Pada saat ini, semua seniman bela diri yang memasuki alam rahasia iblis surgawi, dimanapun mereka berada, semuanya melihat awan guntur ini dengan wajah terkejut. Sesaat berikutnya, petir di awan guntur ini langsung menyambar ke arah Qin-Chen, membuat tubuh Qin-Chen dipenuhi dengan petir. Dampak dari petir itu juga menyambar hantu tua Yue Lingchan, Raja Tangan Darah, dan orang-orang lainnya yang ada di aula, membuat mereka terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Di atas aula nampak awan itu berwarna hitam dengan petir di mana-mana membentuk sebuah pusaran besar. Di dalam pusaran dipenuhi dengan guntur, dan itu berada tepat di atas kepala Qin-Chen. Kesengsaraan guntur. Apakah ini benar-benar kesengsaraan guntur? Semua orang di sana nampak tercengang. Dijelaskan, kesengsaraan guntur akan terjadi di mana apabila ada seorang jenius yang menantang langit terlahir yang membuat Tuhan cemburu dan mengakibatkan hukuman surgawi kesengsaraan guntur. Tapi penjelasan ini hanyalah legenda. Dikabarkan semua orang belum pernah melihat lahirnya seorang jenius yang mengakibatkan kesengsaraan guntur. Pada saat ini semua orang di aula melihat sendiri terjadinya kesengsaraan guntur. Mereka semua yang ada di aula juga sedikit terkena sambaran petir dan membuat mereka terpental dan terluka. Namun mereka terkejut di saat melihat Qin-Chen yang terkena dampak langsung. Walaupun Qin-Chen nampak hangus, tapi dia sama sekali tidak mati dan masih bisa bertahan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.